Wah, lumayan dapat rezeki hari ini. Walaupun tidak seberapa, saya tetap bersyukur. Sudah 5 kali ditolak kerja dalam minggu ini. Aku harus tetap mencukupi kebutuhanku menggunakan uang ini. Siang itu, Bimo berjalan dengan senyuman yang indah di tengah sulitnya kehidupan dirinya. Aku seperti tidak memiliki tujuan hidup. Sebenarnya tujuan hidupku apa sih? Wah, ada berita peluran lagi. Bimo terus menggerutu. Imannya goyah karena ia merasa Tuhan tidak membantu dirinya dan sesama. Siapa kamu? Saat ia akan melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba tangannya yang menggenggam dompet hitam ditarik dengan cepat dan kasar. Dia sedang berada di tempat sepi dan terpencil di pinggir kotanya, sehingga tidak ada yang bisa menolongnya. Hari itu ada kunjungan romo di lingkungan tempat tinggal Bimo. Pandu dan Luis menghampiri rumah Bimo. Ayo berangkat. Aku tidak berangkat. Aku malas mendengar firman Tuhan yang tidak nyata. Kamu jangan seperti itu, Bim. Ayo, Bim, jangan malas-malas. Mujizat tidak pernah datang terlambat. Kamu saja yang malas. Benar kata Pandu, Tuhan masih menyayangi kita. Percayalah, Tuhan akan membantumu. Kalau imanmu dan percayamu. Pada akhirnya, Bimo mau berangkat bersama Pandu dan Luis. Bimo berpikir tidak ada salahnya ia datang ke kunjungan ini. Sampai di sana, bisa ia lihat para OMK menyambut Romo Adit yang mengunjungi lingkungannya untuk meneguhkan iman masyarakat Kristiani di sini. Kehidupan manusia tidak pernah berjalan lurus-lurus saja. Selalu ada lika-liku dalam kehidupan yang membuat kita naik maupun jatuh. Banyak orang cenderung fokus kepada masa saat kejatuhannya. Bahkan kita sendiri menjadi malas untuk melanjutkan kehidupan kita. Kita sering mempertanyakan kepentingan kita untuk tujuan hidup kita. Ada banyak alasan manusia mengapa seseorang kehilangan motivasi hidup. Kebanyakan karena mereka lelah dengan yang ia lakukan, atau justru merasa khawatir dan tidak memiliki harapan akan masa depannya. Jika kita melihat Yosua pasal 1 ayat 9 yang berbunyi, bukanlah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat ini menjelaskan bahwa kita sering kecut hati dan tawar hati, tidak malas untuk mengerjakan hidup dengan sebaik mungkin. Allah pasti mengingatkan kita bahwa Ia akan selalu menyertai kita. Bersama Allah selalu ada harapan di dalam kehidupan kita. Ada keberhasilan menanti kita seperti tertulis di Alkitab tentang keberhasilan. Begitu pula dengan kehidupan kita yang ditentukan oleh Allah. Kita sering mempertanyakan, sebenarnya kepentingan hidup kita di dunia itu apa sih? Ada banyak alasan seseorang mengapa kehilangan motivasi hidup. Seperti kebanyakan karena merasa lelah dengan yang ia lakukan di dunia, atau justru merasa khawatir dan tidak memiliki harapan atas masa depan mereka. Nah, jika kita lihat pada Yosua pasal 1 ayat 9 yang berbunyi, bukanlah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Berarti ayat ini menjelaskan ya, bahwa kita sering merasa kecut dan tawar hati dan tidak yakin akan masa depan kita, dan menjadi merasa malas untuk mengerjakan kegiatan kehidupan kita, dan tidak yakin atas petunjuk dari Tuhan. Nah, bersama Allah sebenarnya selalu ada harapan di dalam kehidupan kita. Ada keberhasilan menanti kita seperti tertulis di ayat Alkitab tentang keberhasilan. Nah, banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan, terutama pemuda seputar tujuan hidup. Sebenarnya apa sih tujuan hidup kita? Misalnya, pulpen ini. Apakah pulpen ini tujuan hidupnya ditentukan kita sebagai pemakainya?
Tidak. Pulpen ini ditentukan oleh si pembuatnya. Apakah pulpen ini untuk menusuk-nusuk kalian? Tidak. Pulpen ini, tujuan hidup pulpen ini ditentukan oleh pabrik si pembuat pulpen ini yang bertujuan untuk membuat karya tulis yang berguna bagi kehidupan manusia. Begitu pula dengan kehidupan kita yang ditentukan oleh Allah, atau tujuan hidup kita yang pertama yaitu untuk menjadi sahabat kerja Allah, merawat bumi dan seisinya, tempat keselamatan manusia. Dan yang kedua adalah untuk memuliakan Allah. Dengan apa? Dengan kehidupan kita, dengan ibadah, dengan kekudusan kita, dan dengan kebaikan kita yang sesuai dengan isi Alkitab. Kita ini diundang untuk menikmati karunia Dia, bersukacita dalam kebaikan Allah. Allah itu baik, Ia mengajarkan firman Dia kepada kita untuk hidup kudus. Seperti tidak berzina, tidak mencuri, tidak berbohong, saling mengasihi, tentunya juga untuk mengasihi Allah. Sebenarnya Tuhan juga tidak memaksa kita untuk menyembah Dia kok. Sebenarnya kita itu tidak diperlukan Tuhan. Tuhan nggak perlu kok kita. Tuhan tidak memaksa-maksa kita untuk menyembah Dia. Jika kita tidak menyembah Dia, Tuhan pun juga tidak mati. Bahkan seluruh malaikat surgawi, para malaikat, jika tidak menyembah Allah pun, Tuhan juga tidak akan mati. Karena sebenarnya kita yang memerlukan Tuhan, bukan Tuhan yang memerlukan kita. Tetapi Allah mau menciptakan kita karena Allah berkehendak. Karena Allah mencipta kita dan Allah itu baik, tahu bahwa kehidupan adalah anugerah yang nikmat, maka Allah memberikan anugerah kehidupan kepada kita. Hidup itu untuk dinikmati. Bagaimana menikmati hidup? Ya dengan dekat dengan Allah. Dan Allah memperkenalkan dirinya itu bukan melalui nabi-nabi manapun, tetapi dari Yesus itu sendiri. 3 jam lamanya kegiatan tersebut dilaksanakan. Bimo merasa lebih baik setelahnya. Ia mulai percaya kembali bahwa Tuhan pasti menolongnya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anaknya begitu saja. Saat Bimo berjalan pulang dengan santai, secara tiba-tiba pundaknya tertabrak oleh seorang dari 2 perempuan yang berada di sekitar situ. Ketinggalan ya? Apa jatuh tadi? Tadi kesenggol, jatuh. Saya tidak bermaksud mencuri kok. Itu uangnya masih utuh. Justru mencuri itu dosa. Oh iya, makasih Mas. Tunggu Mas. Perkenalkan, nama saya Edra dan ini teman saya Sekar. Perkenalkan saya. Maaf ya Mas, tadi sempat tabrak pundak Mas tadi. Karena Mas sudah berbaik hati, saya mau membalas budi dong Mas. Terima kasih Mbak, tapi ini terlalu banyak. Oh nggak apa-apa kok Mas. Saya sama Bras itu mau pergi ke Jakarta lagi, jadi anggap aja ini kenang-kenangan buat Mas ya. Masih Mbak. Sama-sama Mas. Bimo sangat bersyukur detik itu juga. Ia bahkan tidak mengharapkan apa-apa saat membantu kedua perempuan tersebut. Bimo pun tersadar bahwa inilah pertolongan Tuhan.